Halo semuanya, saat ini saya Patricia Stevina Mawicere akan memberikan materi mengenai anggaran penjualan. Nah, mengapa kita perlu mempelajari anggaran penjualan? Anggaran penjualan ini merupakan anggaran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi anggaran-anggaran lain saat penyusunannya. Nah, tanpa adanya anggaran penjualan, maka anggaran yang lainnya tidak dapat tersusun secara komprehensif. Nah, apa sih itu anggaran penjualan? Kita pelajari di slide selanjutnya. Anggaran penjualan menurut Munandar ialah anggaran yang merencanakan secara terperinci mengenai penjualan perusahaan di mana di dalamnya terdapat jenis, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan. Sedangkan menurut Mukijat, anggaran penjualan itu mengenai perkiraan dari penjualan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, apa saja sih kegunaan dari anggaran penjualan? Kegunaannya yang pertama sebagai dasar penyusunan anggaran-anggaran lainnya dan yang kedua bagi divisi pemasaran, anggaran penjualan ini menjadi pedoman kerja, koordinasi kerja, evaluasi kerja, serta dasar bagi penyusunan anggaran biaya pemasaran. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari anggaran penjualan beserta kegunaannya, kita juga perlu tahu loh faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi anggaran penjualan. Nah, yang pertama ada faktor pemasaran, kedua faktor keuangan dalam hal ini modal kerja, yang ketiga faktor ekonomis, keempat faktor teknis, kelima faktor kebijakan perusahaan, keenam faktor perkembangan penduduk, dan yang ketujuh faktor kondisi negara. Nah, di dalam faktor pemasaran, perusahaan perlu mengidentifikasi yang pertama adalah kondisi pasarnya. Ini bicara tentang luas pangsa pasarnya. Apakah mau skala internasional, nasional, regional, atau bahkan hanya lokal saja. Kemudian ada kondisi persaingan di dalam bisnis itu, model persaingannya nanti seperti apa. Kemudian keadaan konsumen, itu bicara tentang selera konsumen, dan juga golongan konsumen, itu apakah konsumennya akan disasarkan kepada konsumen akhir, atau bahkan konsumen industri. Nah, kemudian ada kondisi promosi dan distribusi. Ini bicara tentang strategi promosinya nanti bagaimana, kemudian proses distribusinya nanti kepada konsumen seperti apa. Kemudian ada faktor keuangan dalam hal ini modal kerja. Nah, di sini bicara tentang kemampuan modal kerja perusahaan. Apakah modalnya mampu mendukung target penjualan, pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, biaya promosinya, bahkan sampai pada pembelian mesin atau peralatan yang baru. Selanjutnya adalah faktor ekonomis. Dalam faktor ekonomis ini kita bicara tentang fokus perusahaan. Apakah keputusannya untuk meningkatkan laba atau tidak? Selanjutnya ada faktor teknis. Itu bicara tentang apakah mesin-mesin di dalam perusahaan itu sudah mampu memenuhi target penjualan atau tidak. Apakah perlu menambah mesin atau peralatan yang baru? Kemudian bicara juga tentang bahan baku dan tenaga kerja. Ini bicara soal apakah tenaga kerja yang diperoleh itu atau yang dipekerjakan itu sudah memenuhi kualifikasi atau tidak, kemudian kemampuannya itu baik atau tidak. Dan untuk bahan baku, apakah bahan baku yang diperoleh itu murah atau mahal? Seperti itu. Kemudian yang faktor kebijakan perusahaan itu misalnya adalah apakah perusahaan memiliki kebijakan tertentu. Contoh di sini adalah kebijakan membuat produk kualitas terbaik. Berarti fokus dari perusahaan adalah bagaimana membuat produk yang berkualitas terbaik. Di luar dari apakah dia mahal atau murah biaya bahan bakunya. Nah, selanjutnya ada faktor perkembangan penduduk. Spesifiknya itu kita bicara tentang peningkatan angka kelahiran. Peningkatan angka kelahiran ini dapat menyebabkan peningkatan produksi susu, pakaian, mainan, dan perlengkapan bayi lainnya. Karena bertambahnya atau meningkatnya permintaan terhadap susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Kemudian ada faktor kondisi negara. Di dalam faktor kondisi negara ini kita bicara tentang kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Misalnya pada negara yang ada dalam kondisi peperangan, itu perusahaan harus mengidentifikasi bagaimana distribusi dari barang-barangnya
Apakah akan terjadi perampasan di jalan? Apakah akan terjadi razia atau pemeriksaan? Nah, perusahaan perlu memperhatikan kondisi negara tersebut. Nah, kita sudah mengetahui nih definisi dan kegunaan dari anggaran penjualan, serta faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Selanjutnya kita akan mempelajari penyusunan anggaran penjualan itu. Tapi penyusunan anggaran penjualan ini akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru aku mengenai mata kuliah penganggaran perusahaan. Sampai ketemu di video selanjutnya.